Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Batam, Bapak Haji Dr. Andos Haji Sargono MPD. Beliau adalah kepala sekolah kami di SMP Negeri 11 Batam yang selalu memotivasi dan mendukung apapun yang dilakukan oleh guru-gurunya dalam kegiatan yang positif. Baik Bapak, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan dan waktu Bapak yang Bapak berikan kepada saya dalam kegiatan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, karena Bapak udah lama ya Pak ya jadi kepala sekolah ya Pak ya? Iya, sudah cukup lama. Udah cukup lama ya Pak. Udah berapa tahun Pak? Kurang lebih sudah sekitar 19 tahun. Ya Allah, luar biasa pengalamannya ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Iya. Baik Bapak, Mm-mm. kita akan masuk dalam pertanyaan wawancara kita Iya, pada silakan. hari ini. Silakan. Nah, selama ini Bapak menjadi sosok seorang pemimpin, kepala sekolah. Ya. Gimana dan bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak selama ini? Iya. Kasus-kasus yang muncul di sekolah ini ya relatif biasa dan itu standarnya sangat kecil. Yang biasa dilakukan oleh teman-teman kita guru dan karyawan itu biasanya yang sering dilakukan itu hanya terlambat. Itu pun persentasenya sangat kecil sekali, kurang lebih ya kurang dari 5%. Nah, gitu Luar kira-kira. biasa ya, Iya, Pak iya. ya. Baik Pak, yang kedua, jadi dalam sebuah kasus itu gimana Bapak menjalankan pengambilan tentang keputusan di sekolah ini Pak? Ya, terhadap kasus-kasus yang dilakukan oleh guru, pertama Bapak memiliki namanya buku jurnal. Iya. Jurnal itu adalah kejadian-kejadian harian yang merupakan pelanggaran guru dan karyawan yang saya bukukan atau yang saya catat. Mantap ya Nah, Pak. gitu Luar kira-kira. biasa. Nah, setelah itu apabila ada kejadian yang sama, misalnya terlambat tadi, Iya Pak. itu baru kita naikkan masuk dalam buku yang namanya buku pembinaan. Nah, gitu. Berarti ada kelompoknya ya Ada Pak ya, ada peringatan. Oh, kalau masih sekali mungkin cukup peringatan lesan, tetapi kalau sudah 3 kali, nah itu perlu yang namanya bimbingan khusus sehingga kita catatkan di dalam buku namanya buku pembinaan. Nah, gitu kira-kira. Luar biasa iya. Pak. Terus Bapak langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan dalam sebuah kasus tersebut? Ya, contohnya guru si A itu walaupun dalam kasus tidak setiap hari, Betul. tetapi dia terlambat sudah 3 kali, Betul, Pak. maka harus kita panggil Iya. ke ruangan kepala sekolah ini untuk diajak diskusi. Hmm, Minimal kita ajak diskusi apa sih masalahnya, baik. kok sering terlambat. Nah, baru dari hasil diskusi itu kita mencari solusi. Berarti Bapak ada ya pengertian Iya. sesama guru. Iya, saya lebih sering kalau ada guru yang dalam hal ini dalam tanda kutip bermasalah, itu lebih sering saya ajak diskusi. Bukan saya marahi, bukan saya bentak-bentak, tidak. Masuk ke ruangan sekolah, itu hanya saya ajak diskusi untuk mencari solusi supaya lain kali dia tak terlambat. Oh, ini patut dicontoh Nah, nanti ya Pak. kira-kira langkah saya seperti itu. Betul. Nah Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, di dalam pengambilan keputusan itu kita anggap efektif apabila kita melibatkan seluruh unsur yang ada di sekolah ini. Artinya, hal keputusan tertentu yang sifatnya kebijaksanaan atau hal-hal yang berkaitan dengan perlu perundingan dan masukan, saya akan melibatkan unsur-unsur yang ada di sekolah ini. Tetapi kalau berkaitan dengan peraturan, nah itu mau tidak mau harus kita sosialisasikan terlebih dahulu.
Jadi mungkin membuat seperti sebuah kesepakatan. iya, gitu ya, membuat Pak. sebuah kesepakatan dengan masukan dari berbagai unsur, wakil kepala sekolah, ya BK-nya, ya wali kelasnya, itu kita ajak berunding berbicara untuk merumuskan suatu hasil keputusan. Luar biasa, Iya, Bapak. kira-kira seperti itu. Ya. Mantap, Pak. Ah, Nah, Pak, dari semua kasus yang sudah Bapak temui selama ini, ya. apa sih Pak tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan itu? Tantangannya. Tantangannya. Gini, namanya kita mengkoordinasi orang banyak. Guru kita kurang lebih kan 55 orang, Betul, Pak. ya, guru dan karyawan. Nah, tentu di situ ada tantangan yang berbeda-beda. Betul, Pak. Ada yang guru itu diajak diskusi, dia ikut, artinya dia mau mendengar, mau melaksanakan apa yang akan kita putuskan atau apa yang kita diskusikan. Nah, tetapi juga ada guru-guru tertentu itu harus berulang, harus berkali-kali. Hari ini diadakan pembinaan, diadakan perundingan, diadakan diskusi, solusinya seperti ini. Setelah dipanggil itu dalam 1-2 minggu dijalankan. Nanti begitu 1 bulan lagi dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Intinya pimpinan harus tetap mengayomi, harus tetap mengajak bicara, harus mengajak diskusi dan untuk mengambil solusi yang baik. Kalau saya seperti itu dalam memimpin di SMP Negeri 11. Mantap, Bapak. Iya, Mantap sekali, Bapak. seperti itulah. Banyak hal yang saya pelajari dari beberapa yang Bapak berikan tadi itu sangat mulia yang Bapak berikan Iya, kepada iya, Bapak iya. Ibu guru yang ada di sekolah ini. Iya, iya. Baik Bapak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut, Pak? Iya. Kalau jadwal khusus itu tidak ada, tergantung dari jenis-jenis kesalahan dan pelanggaran guru-guru yang ada di SMP 11. Oh, guru ini sudah 3 kali terlambat, oh harus kita panggil untuk kita ajak diskusi untuk mencari solusi. Jadi kalau jadwal khusus si A tanggal ini tidak ada, karena pada umumnya di SMP Negeri 11 ini masih banyak guru yang baik daripada guru yang sedikit ada pelanggarannya. Jadi tidak bisa kita buat jadwal tertentu, karena tidak semua orang harus bisa menghadap kepala sekolah. Ada yang cukup bertanggung jawab, kinerjanya bagus, itu tidak perlu kita panggil. Karena apa? Cukup kita berikan motivasi di dalam rapat dinas atau dalam rapat klasikal pembinaan terhadap guru dan karyawan yang ada di SMP 11. Ini Nah, jadi saya dikira. sangat penasaran Ah, lagi nih iya, dengan iya. Bapak. Iya. Ternyata Gimana? banyak hal yang menarik dari Bapak Iya. yang nampak sama saya dan muncul pada hari ini, Pak. Luar Iya, biasa, lanjut. Bapak. Baik, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus tersebut? Faktor-faktor yang membantu atau mempermudah banyak. Kita bisa melihat latar belakang guru yang bersangkutan. Jadi misalnya begini, oh ini tetangganya guru si A itu lebih baik, saya harus menggali informasi dari guru tersebut. Kenapa? Kalau guru si B itu kok sering terlambat. Jadi saya harus menggali informasi untuk mencari solusi yang aktual. Oh, kalau ibu ini ternyata dia sering terlambat karena punya anak kecil. Nah, ini solusinya tentu berbeda dengan guru-guru laki-laki yang terlambat, mungkin masalahnya beda lagi. Nah, masalah-masalah yang menjadi penyebab dia terlambat itu harus kita ketahui supaya kita lebih mudah untuk mencari solusi terbaik. Kita tidak mendikte guru, tapi guru tahu akan tanggung jawabnya sehingga didapatkan solusi win-win solution. Guru tidak merasa diperintah, tidak merasa dimarah, tapi guru tahu tanggung jawabnya, yang pada akhirnya guru akan melaksanakan tugas dengan sebaik. Saya kira mungkin itu. Bapak yang terakhir. Iya. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, nah pembelajaran apa yang bisa kita ambil pada hari ini, Pak? Iya. Jadi pembelajaran yang bisa diambil dari yang saya lakukan tadi, bahwa suatu masalah itu tidak perlu kita secara individu memutuskan secara perorangan, mentang-mentang saya ini pimpinan, nggak perlu. Jadi kita ajak berembuk, kita ajak berdiskusi untuk mencari solusi. Kalau cara ini yang diterapkan,
bahwa kita sebetulnya bermitra, kita sebetulnya bersama. Insya Allah kebersamaan itu yang akan membuat guru lebih nyaman bersama kita, dan pada gilirannya dia akan lebih termotivasi untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak kesempatan berbincang-bincang kita pada hari ini. Banyak hal yang saya dapatkan, ilmu baru dari Bapak. Semoga ini adalah hal yang bermanfaat buat saya ke depannya bersama rekan guru CGP lainnya. Nah, semoga kebaikan Bapak dengan kami semua di SMP Negeri 11 Batam dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Bapak, terima kasih banyak atas terima kasih kembali kesempatannya. sama-sama ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua yang ada di seluruh Indonesia, sekian wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah kami dari SMP Negeri 11 Batam, Bapak Dr. Andes Haji Sargono MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Rinanda Surya SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Batam, akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 65 Batam, yaitu Ibu Nelly Evawati SPD. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Bu Wiwi. Bu Wiwi apa kabar? Alhamdulillah juga sehat Bu. Alhamdulillah. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Ibu bisa memberikan waktu ke saya dalam wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oke, Bu, kita mulai saja ya Bu ya. Nah, yang pertama, apa sih Bu kasus-kasus yang ada biasanya di SMP Ibu? Oh, baik Bu Wiwi. Sebenarnya saya ini di SMP 65 itu belum terlalu lama ya. Baik, masih Bu. baru. Iya. Berdasarkan pantauan harian yang saya lakukan di sekolah saya, itu kasus yang saya temukan di sekolah belum terlalu hafal. Karena saya perhatikan guru, siswa masih dalam keadaan yang normal-normal saja. Jadi belum terlalu bermasalah. Cuma ada beberapa kasus yang saya temukan, masih ada 1 atau 2 orang guru yang terlambat datang ke sekolah. Terlambat ya Bu ya, berarti kurang disiplin waktu seperti itu ya Bu. Kasus disiplin. Baik Bu. Nah, dalam pengambilan keputusan dari kasus tersebut, apa yang Ibu lakukan seperti itu Bu? Untuk mengambil kebijakan ya atau keputusan dalam menangani kasus yang di sekolah saya terutama terhadap guru yang terlambat, saya satu sisi ini kita sebagai kepala sekolah ya, satu sisi kita harus melaksanakan peraturan sekolah atau kesepakatan sekolah yang sudah kita buat kan. Di sisi lain saya juga harus mempertimbangkan kondisi guru yang bersangkutan. Jadi di sinilah dilemanya. Aduh, luar biasa ya Bu ya. Dilemanya. Satu sisi kita harus melaksanakan kesepakatan yang sudah kita buat bersama di sekolah. Di sisi lain saya juga harus mempertimbangkan kondisinya, situasi dan kondisinya. Kenapa guru tersebut terlambat? Apakah karena faktor kesengajaan? Kemudian apakah karena faktor keluarga? Misalnya karena maklumlah di sekolah saya itu semua guru perempuan. Luar biasa ya. Ibu-ibu. Jadi mungkin karena faktor itu yang menyebabkan guru itu salah satu sebabnya mungkin karena kurang pandai memanage waktu sehingga terlambat datang ke sekolah. Nah, itu saya berikan bimbingan kepada guru saya bagaimana supaya bisa memanage waktu agar pekerjaan rumah bisa terlaksana dan pekerjaan sekolah tidak terbengkalai. Mantap Bu. Baik Bu. Nah, langkah-langkah yang Ibu berikan itu apa saja?
ya langkah-langkah agar kan tadi Ibu memberikan bimbingan. Nah, Ya. Mungkin lebih detail lagi Bu, langkah-langkah seperti apa gitu dalam kasus tersebut yang akan Ibu berikan sama guru tersebut. Baik Bu Wiwi, langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama, saya lihat dulu perkembangannya seperti apa. Baik. Apakah dia terlambat baru 1 kali, Betul. kemudian apakah dia sudah terlambat ada 2 atau 3 kali. Baik. Nah kalau 1 kali, saya cukup dengan menegur saja, betul. ya, supaya kedepannya lebih tepat waktu lagi. Iya, bagus. Nah kalau itu sudah terjadi beberapa kali, saya baru memanggil guru yang bersangkutan. Oke. Kemudian saya suruh ke ruangan saya minta dia menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Oke. Nah, baik. berdasarkan itulah nanti saya mengambil pertimbangan-pertimbangan seperti apa. Nah, Kemudian saya berikan pembinaan kepada guru tersebut. iya, mantap Iya. ya Bu ya, luar biasa. Nah, sekarang apa sih tantangan dan dalam pengambilan keputusan tersebut Bu, tantangan bagi Ibu sendiri nih buat guru Ibu gitu Iya. kan, dalam pengambilan keputusan itu apa aja gitu kan. Tantangannya ini itulah luar biasa. Karena kita berada dalam dilema ini. Satu iya. sisi kita mempertimbangkan bagaimana situasi dan kondisi mereka guru yang bersangkutan. Betul. Di sisi lain kita juga harus melaksanakan kesepakatan yang sudah kita buat. Iya, betul. Karena kita di sini membuat kesepakatan bukan berdasarkan keputusan kepala sekolah, Betul. tapi berdasarkan kesepakatan dari semua majelis guru. Luar biasa, kesepakatan Iya, bersama kesepakatan ya. bersama Oh. di sekolah itu. Jadi Iya. itu namanya peraturan di sekolah saya, bukan peraturan lagi namanya. Iya. Tapi sudah merupakan kesepakatan sekolah. Aduh, mantap ya kalau ada Iya, kepala sekolah kayak gini alhamdulillah. semuanya. Oh, luar biasa ini ya Jadi Bu ya. karena sudah berdasarkan kesepakatan, semua harus bisa menjalankannya. Iya, betul. Ya, jadi Nah, mereka tidak merasa terpaksa dengan peraturan atau kesepakatan yang sudah kita sepakati. betul sekali ya Bu ya. Oke Bu, nah kan dalam kegiatan tersebut otomatis ada nggak Bu jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus itu? Apakah ada jadwal tertentu Ibu untuk memanggil guru-guru tersebut? Mungkin dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan Ibu melakukan hal-hal positif buat guru-guru Ibu? Apakah ada seperti itu Bu? Kalau jadwal tertentu tidak ada. Tidak ada. Belum ada ya, tidak ada. Karena saya lihat itu belum terlalu hafal ya yang dilakukan oleh guru saya. Tapi setelah setiap rapat saya selalu menyampaikan tentang kesepakatan kelasnya, kesepakatan sekolah yang sudah Salah kita ya. buat. Siap. Biar guru-guru paham dan bisa melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Tadi pun saya tertarik ada kesepakatan kelas dan Sekolah. kesepakatan sekolah. Iya. Nah, kesepakatan kelas itu juga untuk guru ya Bu ya. Nah, Guru dan kesepakatan siswa. sekolah itu untuk warga yang ada di Di sekolah tersebut. Iya, Bu. Aduh, luar biasa Ibu ini ya, Bu Nelly ini ya. Tapi sekolah kita ini belum sekolah penggerak. Iya. Sekolah kita mengikuti Hal-hal yang hal-hal yang positif ada ya yang Bu ya. positifnya. Baik Bu. Nah, adakah salah satu faktor selama ini mempermudah atau yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Oh, ada. Ada, Bu? Faktor mempermudah saya dalam mengambil keputusan, ya alhamdulillah Bu Wiwi, saya sudah pernah mengikuti pendidikan guru penggerak sebelumnya. Iya. Iya Dan betul. banyak pengalaman yang saya dapatkan dari Alhamdulillah. kegiatan itu. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. itu ternyata memang sangat membantu saya sebagai kepala sekolah. Jadi pengalaman-pengalaman dasar seperti itulah yang sangat membantu saya dalam mengambil keputusan. Iya, luar biasa ya Bu ya. Ini saya dari tadi luar biasa karena yang Ibu lakukan terhadap guru Ibu itu sangatlah berkolaborasi gitu ya, bekerja sama biar nggak kaku di sekolah itu ya Bu ya. Menerapkan Oke. sistem kekeluargaan juga. Siap. Biar antara saya dan guru-guru saya terjalin silaturahmi yang baik, Oke. komunikasi yang baik. Baik Bu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat kita petik dalam hal tersebut Bu? Baik. Pembelajaran yang bisa kita petik dari apa yang sudah kita lakukan, yang pertama perlunya kesadaran dari semua pihak. Betul Iya. sekali. Iya. Perlunya kesadaran dan dari semua pihak agar kita bisa bertanggung jawab dengan tugas dan kewajiban kita.
Iya, kalau kita punya tugas di sekolah ya laksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat di sekolah. Nah, sama dengan hal ini memulai dari Diri sendiri. Betul ya Bu ya. Oke Bu, Jadi untuk itu aduh. saya pun menerapkan di sekolah saya bagaimana terutama dengan masalah kedisiplinan. Kita menerapkan dulu dari diri kita sendiri. Betul Bu, betul Bu. Hmm. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak Sama-sama, Bu Mary Bu. atas Semangat, Bu. kesempatannya dalam wawancara ini. Makasih doanya juga. Ya, mudah-mudahan Bu Wiwi juga lulus sebagai guru penggerak. Amin. Oke. Amin. Baik, Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia, sampai di sini wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 65 Batam, yaitu Ibu Nelly Evawati SPD. Bye. Bye.